Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Belajar daring bersama Pak Asrori, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 5 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Asrori. Apa kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, jika kemarin kita sudah belajar tentang melafalkan, menuliskan, hingga menghafal surat At-Tin, hari ini kita akan belajar tentang makna surat At-Tin. Nah, sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa dulu anak-anak. Kita berdoa bersama ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman, serta jadikanlah aku orang yang soleh. Nah, mengapa dinamakan surat At-Tin? Kenapa dinamakan surat At-Tin ya? Surat ini dinamakan At-Tin diambil dari kata At-Tin atau Watini yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Nah, mari kita mengenal surat At-Tin anak-anak. Surat At-Tin merupakan surat ke-95 di dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin diturunkan di Mekah atau termasuk golongan surat Makkiyah. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengamati. Nah, di layar sudah ditunjukkan wujud atau penampakan dari buah tin dan buah zaitun. Nah, sekarang anak-anak tahu bagaimana buah tin dan bagaimana buah zaitun itu. Anak-anak, mari sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Anak-anak, mari kita melafalkan ulang lafal ayat pertama dari surat At-Tin. Wattini wazaitun. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Tin menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Nah, sekarang mari kita berlanjut ke ayat yang kedua. Kita lafalkan lagi ya. Wa turi sinin. Nah, anak-anak. Nah, ayat yang kedua itu ada hubungannya dengan gambar yang ini. Nah, kira-kira apa gambar ini? Coba kita cek lagi arti dari ayat yang kedua. Demi Gunung Sinai. Nah, itu anak-anak. Jadi, gambar yang ditunjukkan di layar ini adalah gambar dari Gunung Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Palestina, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut. Nah, sekarang ayat yang ketiga kita lafalkan lagi ya. Wa hadzal baladil amin. Artinya, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, anak-anak, coba sekarang diperhatikan gambar yang ada di layar. Nah, anak-anak tentu tahu ini gambar apa. Ya, benar sekali. Ini adalah gambar Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini berada di kota Mekah. Negeri atau kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya.
Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang keempat, ayat keempat lafalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia makhluk dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Kemudian ayat yang kelima, Thumma radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Nah, anak-anak, mari kita lihat contoh kelebihan manusia dari makhluk lain, ditinjau dari sikap dan perilakunya. Yang pertama, dalam bertutur kata. Manusia dapat bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, teman, dan tetangga. Kemudian dalam cara berpakaian, manusia berpakaian menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Kemudian makan dan minum, manusia mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Kemudian bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Anak-anak, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal salih. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Sekarang mari kita lihat contoh orang beriman dan beramal soleh. Yang pertama adalah orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian bisa dilihat juga ada orang yang gemar bersedekah dan orang yang ikhlas menolong, serta masih banyak contoh amal soleh yang dapat dilakukan. Sekarang kita ke ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Pada hari kiamat nanti, ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus ke dalam dosa dan kehinaan. Kemudian ayat yang ke-8, Alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Nah, anak-anak, itu tadi makna ayat per ayat dari surat At-Tin. Nah, kesimpulannya anak-anak, Allah menciptakan kita manusia dalam bentuk yang paling baik. Tapi meskipun demikian, kita sebagai manusia dapat menjadi hina jika tidak beriman dan beramal soleh. Maka dari itu anak-anak, kita harus senantiasa beriman, beribadah kepada Allah, dan beramal soleh, bersedekah, membantu orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan sebagainya. Selain itu, kita harus meyakini adanya hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, perbuatan kita akan diadili. Nah, yang baik akan mendapatkan kebaikan, dan yang buruk akan mendapatkan hukuman. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran bersama Pak Asrori hari ini. Ingat anak-anak, selalu jaga kesehatan dan jangan lupa belajar. Bapak akhiri, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng.